kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyat. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyat. Kembalilah, 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 kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih depannya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih depannya. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh rahimakumullah. Pertama, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah, karena dengan rasa syukur itu akan menenangkan jiwa kita, akan membuat kita bahagia. Orang yang bahagia itu kunci utamanya adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang ada pada dirinya, yang mana nikmat itu kata Allah sangat banyak sekali, sehingga saking banyaknya malah kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah itu, kamu tidak mampu untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini kita masih diberikan kehidupan
diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai macam kebaikan, tentunya semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Man amila solihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang melakukan kebaikan, kebaikan itu fali nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu pun untuk dirinya sendiri. Walaupun kelihatannya kebaikan atau kejahatan yang dilakukan itu bisa mengena orang lain, karena orang lain dia. Tapi intinya ia semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Ibu-ibu apa dihormati, karena itu kita manfaatkan kehidupan yang masih diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala fasilitas untuk kita di dalam menjalani kehidupan ini, dan nanti Allah juga akan meminta pertanggungjawaban dari semua nikmat, dari semua fasilitas yang diberikan kepada kita. Nah, ini yang dibilangkan oleh Allah, summa latus alunna yauma izin anin na'im. Kemudian kamu nanti akan ditanya, kata Allah, tentang semua nikmat yang diberikan kepada kamu. Kadang-kadang kita sering lupa. Ketika ingin mendapat nikmat, kita berdoa kepada Allah, kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi kadang setelah nikmat itu kita dapatkan, kita lupa untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu apa? Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah untuk semua manusia. Ya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk siapa? Untuk kaffatan linnas, semua manusia. Nah, kalau Nabi terdahulu tidak untuk seluruh manusia, tapi untuk satu kaum. Nabi Musa, Nabi Isa itu untuk kaum Bani Israel. Ada yang untuk kaum Ad, Nabi Lut. Tapi Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, kafatan linnas. Nah, ini salah satu bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi yang terdahulu. Untuk apa diutus? Basyira wa nadhira, untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman kepada Allah lengkap dengan rukun imannya, kemudian bukti dari keimanan itu nampak dengan amilus solihat, perbuatan-perbuatan yang baik. Baik perbuatan itu untuk dirinya sendiri,
untuk keluarganya, untuk tetangganya, malah untuk semua manusia yang dilakukan karena Allah. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah kepada Nabi, beri dia kabar gembira bahwa ujung dari semua kebaikan amanu wa amilus sholihat itu nanti dia akan peroleh jannah, akan memperoleh surga. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya, setiap kebaikan dilakukan akan diberikan oleh Allah kebaikan yang lebih lagi di masa yang akan datang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, harusnya kehidupan kita itu selalu meningkat dalam setiap kebaikan. Karena bagaimana? Karena setiap kebaikan kita dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Allah tidak balas kebaikan dengan kebaikan, tapi Allah membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Kemudian Nabi itu diutus untuk nazira, memberikan peringatan. Untuk siapa? Untuk orang yang kafir dan orang munafik. Diberikan mereka peringatan, kalau sekalian masih tetap kafir, tetap munafik, nanti Allah janjikan ada azabun azim, ada azabun alim. Malah di dunia ini diberikan oleh Allah kepada orang yang kafir dan munafik berbagai macam peringatan. Tadi kita baca dalam ayat sajadah, walanuziqannahum minal azabil adna. Ya nah, itu tadi ya. Nah, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami berikan kepada manusia itu ya azab sedikit di dunia, peringatan, sebelum nanti kata Allah akan datang kepada mereka azab yang besar. Kapan azab yang besar itu? Di akhirat. Kalau di akhirat tiba-tiba tidak ada lagi toleransi. Tapi kalau di dunia untuk peringatan. Supaya apa? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Ibu-ibu apa yang dihormati, selanjutnya kita sampaikan potongan ayat dalam surat Al-Maidah. Ayat 2 ku barangkali ayat ku sering awak dengar. Kata Allah, wa ta'awanu, tolong menolonglah kamu alal birri wat taqwa, untuk berbuat baik dan takwa. Wala ta'awanu, jangan kamu tolong menolong alal ismi wal udwan, untuk berbuat dosa dan bermusuhan. Ibu-ibu apa yang dihormati, kita ini dari lahir sampai mati butuh orang lain. Awak tidak bisa hidup seorang. Kita pasti butuh orang lain, mulai dari kita dilahirkan sampai kita mati. Kita lahir ke dunia, orang tua kita, ibu kita butuh orang lain. Siapa yang dibutuhkan? Ia butuh bidan, ya enggak, untuk membantu kelahirannya. Dalam kehidupan kita butuh orang lain. Kalau kita makan, awak butuh orang lain, butuh petani yang menanam padi, sehingga ujung-ujungnya kita bisa makan nasi. Kalau awak ingin makan daging, awak butuh peternak, sehingga ujungnya awak bisa makan daging. Kalau awak ingin pandai, awak butuh guru
tempat kita belajar. Kalau kita ingin nyaman, awak butuh tetangga-tetangga yang baik. Kita butuh tetangga-tetangga kita yang baik sehingga kita nyaman tinggal di situ. Apakah ketika awak sedang di rumah ataupun awak tidak di rumah, kita butuh kenyamanan dengan adanya tetangga-tetangga yang baik dengan kita. Awak kalau pakai baju, pakai pakaian, awak perlu tukang jahit. Tak ada awak yang bisa sendiri. Tidak ada kita yang bisa menyediakan, mengusahakan kebutuhan kita itu sendiri. Kita butuh orang lain. Malah ibu-ibu awak apa? Untuk senyum saja, galak, awak butuh juga orang lain. Ya tak? Kayak golak saja awak butuh orang lain. Kau dah jadi siapa golak? Kau golak seorangnya. Malah bagaimana? Berang saja perlu juga orang lain. Siapa di berang? Ini menggambarkan bahwa kita adalah manusia yang butuh dengan orang lain, makhluk Allah yang lain. Karena itu kita disuruh untuk bekerja sama. Sakit awak butuh orang lain. Awak butuh dokter, butuh mentari. Malah lah mati pun awak butuh orang lain. Kau tidak siapa mengubur awak. Ya, sampai mati awak butuh orang lain. Malah dari dalam kubur awak butuh juga orang lain. Kita butuh doa dari saudara kita. Awak butuh doa dari anak yang soleh. Awak butuh doa dari keluarga-keluarga yang selama ini berhubungan dengan kita dalam kehidupan. Kita butuh doa kaum muslimin dan kaum muslimah. Karena kita butuh kepada orang lain. Kita butuh dengan yang lain-lain. Karena itu kata Allah, selalulah kalian tolong menolong dalam berbuat baik. Dalam satu kebaikan kalian berusahalah tolong menolong, ambil bahagian. Ambil bahagian di situ. Contoh tadi dikecek pengurus, ini masalah masjid. Apa yang bisa kita ambil di sini? Yang bisa kita tolong? Yang nanti semua kembali kepada kita. Ada mungkin yang menolong kebersihan. Ada yang menolong lah, awak lah bauduk lah berasia, ditolong menyiram. Ada mungkin ada program anak yatim, ambo ikut membantu. Pokoknya ambil bahagian dalam setiap kebaikan. Jangan sampai dak satu awak. Jangan awak sampai dak satu. Apa yang bisa? Misalnya kita nanti pulang dari masjid nih, keluar kita, tiba di luar banyak saruk, tidak usah berteriak-teriak, ambil lo, masukkan ke tempat sampah. Berarti kita ikut dalam kebaikan. Kalian selalu tolong menolong, buka hati, ya nak, lakukan sesuatu untuk kita tetap ta'awanu alal birri. Bertolong-tolongan untuk mendekatkan diri takwa kepada Allah. Kalau kita punya kemampuan, kita berikan nasihat, kita ajarkan. Mungkin kita ikut belajar. Misalnya awak di masjid ada ceramah subuh, ada fikih yang diajarkan, ilmu untuk kita beribadah setiap hari Selasa. Ya dah, ada tahsin memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya ketakwaan kita itu bertambah. Nah, jangan tidak ada bertambah ketakwaan awak. Karena apa? Karena ilmu kita tidak kita tambah. Ya, kalau bisa kita belajar sini, kalau tidak kita mendengar saja. Mendengar sudah dapat pahala.
Kita akan disuruh oleh Rasul, kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlu. Jadilah kamu orang yang mengajar, dah bisa mengajar belajar, dah bisa belajar mendengar, dah bisa mendengar menyokong, mencintai ilmu. Ya, jangan jadi orang yang kelima, mengajar tidak bisa, belajar tidak mau, mendengar malas, menyokong tidak. Kalau demikian kata Rasulullah, fatahluk, celaka kamu. Ambil bahagian kita. Karena dengan semakin banyak yang kita ketahui, akan semakin takut kita kepada Allah. Semakin banyak ilmu orang, semakin takut dia kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Makanya ilmu itu selalu harus kita pelajari. Semakin banyak ilmu orang, semakin takut dia kepada Allah. Kalau ilmu kita itu membuat kita takut kepada Allah, itu dinilai sebagai ulama. Banyak nala ilmu orang, tapi kalau tidak membuat dia takut kepada Allah, tidak meningkatkan ketakwaannya, ia tidak dianggap sebagai ulama, orang yang berilmu. Kemudian diingatkan, wala ta'awanu, jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Contohnya ibu-ibu apa? Minuman yang memabukkan. Ada orang kan minum yang memabukkan, tapi tidak ada tompek lah. Di rumah bola. Ya dah. Wah, soto minum kau nak? Atau siapa yang membeli? Biarlah mau nolong yang membeli. Akhirnya orang yang mabuk, awak tetap dapat dosa. Kenapa? Karena kita membantu mereka berbuat dosa. Membantu orang berbuat dosa. Atau di rumah awak tak ada yang nama puasa. Dimasaknya dah awak tetap. Kalau dia tak puasa biarlah ada masakan. Padahal tak ada halangan nak puasa. Ini Islam kita. Berarti kita bekerja sama. Tolong menolong dalam berbuat dosa. Banyak lagi contoh-contoh lain aja. Le kawan kau bagunjiang itu dan kecil kau aku cik lah ya. Kau ini bantu itu loh ikut campur. Ya. Kemudian jangan kalian tolong menolong dalam permusuhan. Kalau ada orang permusuhan, awak damaikan, dak awak tambah. Supaya nya tambah emosi loh. Ya nak, akhirnya putus hubungan orang. Kita ikut campur di dalamnya. Ibu-ibu apa yang hormati, mari kita hindari menolong dalam berbuat dosa, menolong orang dalam permusuhan. Diingatkan oleh Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau itu masih kalian lakukan perpecahan dan berbuat dosa, azab Allah itu sangat keras. Nah ibu-ibu apa yang hormati, itu yang bisa kita sampaikan sebagai kesimpulan. Kita disuruh selalu tolong menolong, bekerja sama dalam berbuat baik dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan kita dilarang dan haram hukumnya kita saling membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan di antara kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.